Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang kiamat, angin lembut dari Yaman beringsut datang, kemudian Ka'bah akan dihancurkan lelaki ini. Semua peristiwa tersebut akan terjadi kelak menjelang hari kiamat, di mana matahari akan terbit dari arah barat dan disusul dengan munculnya binatang melata dari perut bumi. Munculnya matahari dari arah barat menjadi satu peringatan telah tertutupnya seluruh amal baik manusia. Setelah itu muncullah binatang melata dari perut bumi yang disusul dengan berkelebatnya angin lembut yang datang dari Yaman. Munculnya angin lembut itu bukan lain untuk mencabut nyawa orang mukmin yang tersisa. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutera. Maka tidak ada seorang pun yang akan dia sisakan dari orang-orang yang masih ada iman di hatinya, walaupun seberat biji sawi, kecuali akan dia cabut rohnya. Hadis riwayat Muslim. Angin lembut tersebut bertiup sebelum hari kiamat, yakni setelah matinya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, di mana kaum muslimin akan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nawas bin Sam'an mengenai kisah Dajjal. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian itu, Allah mengirimkan sebuah angin yang lembut yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesama, sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Setelah peristiwa datangnya angin lembut dari Yaman yang mengangkat roh orang-orang yang masih memiliki keimanan di hatinya, meskipun itu hanya seberat ukuran biji sawi, maka tak ada lagi manusia yang tersisa di muka bumi ini, kecuali hanyalah orang-orang kafir dan jahat, yang tak lagi sudi menyebut nama Allah. Maka tak ayal bila di kemudian hari tiada seorang pun yang dapat merawat Ka'bah ataupun menjadikannya tempat beribadah. Hingga datanglah seorang lelaki botak dari Habasyah yang bernama Zu-Suwaikotain yang menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya, serta mengambil batunya satu persatu menggunakan sekop dan cangkul. Dan setelah pembinasaan Ka'bah itu, Baitullah tidak pernah tersisa lagi ataupun dimakmurkan oleh orang-orang yang beribadah untuk selama-lamanya hingga hari kiamat itu tiba. Setelah Ka'bah hancur, maka kerusakan itu pun merambah ke kota Madinah. Peristiwa tersebut terjadi menjelang terjadinya guncangan dahsyat yang menimpa 3 wilayah timur, barat, dan jazirah Arab. Dekat dengan meruaknya api besar di lembah Aden Yaman yang menggiring manusia menuju mahsyar. Kota Madinah saat itu menjadi tak berpenghuni. Bahkan dikatakan seluruh binatang buas termasuk anjing dan serigala turut masuk ke dalam Masjid Nabawi dan kencing di tiang masjid dan mimbarnya. Sementara mengenai munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia, Rasulullah bersabda, dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju mahsyar adalah 2 orang penggembala dari Muzayyanah yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut memuat gambaran mengenai peristiwa meninggalnya orang-orang mukmin di akhir zaman karena angin lembut. Maka kondisi kota Madinah yang semula bising akan hiruk-pikuk aktivitas manusia mendadak menjadi kosong tak berpenghuni, kecuali hanyalah tinggal kota mati yang ditinggali para binatang buas, bahkan tanaman dan pepohonan menjadi tumbuh sangat liar tak terurus. Hingga suatu ketika tersiar berita akan munculnya api dari Hadramaut yang menggiring manusia hingga mereka berlarian tunggang langgang menyelamatkan dirinya dari api ganas yang terus menjalar menghabisi negeri-negeri itu. Rasulullah mengisahkan tentang keadaan mereka tatkala itu dalam hadis Abu Hurairah. Manusia akan digiring dalam 3 keadaan. Dalam keadaan berharap dan cemas, 2 orang berkendara di atas 1 unta, 3 orang di atas 1 unta, bahkan 10 orang di atas 1 unta. Sedangkan orang-orang yang tersisa akan digiring oleh api.
Api itu menyertai mereka ketika mereka tidur malam, menyertai mereka ketika tidur siang. Para rawi berkata, dan menyertai mereka di pagi hari, juga menyertai mereka di sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia akan dikumpulkan dalam 3 keadaan. Kelompok pertama akan dikumpulkan dalam keadaan berharap dan cemas. Kelompok kedua akan berkendara di atas unta. Satu unta ketika itu akan dinaiki beramai-ramai. Ada yang dikendarai 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang. Lalu, bisakah hal itu terjadi? Yakni berkendaranya banyak orang di atas satu unta? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka bergantian menaiki unta tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pada saat itu Allah memberikan kekuatan pada unta-unta sehingga mampu melakukan hal itu. Namun tampaknya yang dimaksud bahwa hal ini menunjukkan sedikitnya kendaraan yang bisa ditunggangi saat itu sehingga mereka terpaksa mengendarai satu unta bersama-sama. Syarh Kitabul Fitan wa Asyaratu Sa'ah min Sahih Muslim. Kelompok ketiga akan digiring oleh api. Api tersebut tidak meninggalkan mereka sama sekali sampai tiba di padang mahsyar. Semua manusia yang dikumpulkan pada saat itu adalah orang-orang yang paling buruk, karena kiamat tidaklah terjadi kecuali pada seburuk-buruk manusia. Rasulullah bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada manusia-manusia paling buruk. Mereka lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Tidaklah mereka berdoa kepada Allah dengan sesuatu kecuali Allah tolak doa mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikian sekelumit huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Adapun berbagai peristiwa besar lain yang masih begitu banyak, termasuk munculnya Imam Mahdi, perang melawan penguasa Arab yang murtad, penaklukan Persia, dan pembersihan ideologi Syiah dari Iran, penaklukan dan kekalahan Israel, penaklukan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsa, terbunuhnya Dajjal dengan pedang Isa Al-Masih, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, dan rangkaian peristiwa lain yang tak kalah dahsyat. Sebagaimana manusia yang beriman, tentunya kita tidak pernah tahu menahu akan kapan datangnya hari kiamat itu. Sebab Allah memang sengaja merahasiakannya supaya masing-masing dari kita larut dalam mempersiapkan bekal menuju kehidupannya yang hakiki. Hal inilah yang patutnya menjadikan diri kita lebih mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak selama hidup. Bisa saja kita tidak ikut merasakan ataupun turut menyaksikan huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat itu. Namun sejatinya suatu keniscayaan yang barangkali sudah tentu akan menimpa diri kita adalah kiamat sughra, yakni kematian. Bila barangkali kita telah melalui segenap umur kita dengan banyak dosa, maka sepatutnya pada waktu sekarang ini kita khusyuk dan larut dalam taubat, sebab di hari esok kita belum tentu masih ada di dunia ini. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.